Ya. Tapi tadi siapa namamu? Yang di belakang Griffin? Ruben. Itu udah cukup lengkap, panjang banget. Ini nanti perdebatan keren ini dia nih. Ya. Tapi sebenarnya Pancasila itu penting kita pelajari karena itulah ideologi negara. Yang membuat kita sekarang bisa beragam agama itu karena Pancasila. Kalau nggak ada Pancasila nggak akan kita bisa hidup beragama, betul nggak? Ya, itulah yang menjadi tujuan kita mempelajari pendidikan Pancasila. Ya, landasan Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofi bangsa Indonesia ini jadi patokan kita. Ya, oleh karena itu untuk merupakan suatu keharusan agar masyarakat dan berbangsa kehidupannya tadi seperti yang Ruben katakan, bersosialisasi, saling menghargai gitu ya. Oke. Ya nggak apa-apa, kepleset-pleset nggak apa-apa lah. Ya. Ada 4 landasan pendidikan Pancasila yang penting kita kuasai ya. Pertama, landasan filosofi. Artinya Pancasila perspektif sejarah. Nggak bisa kita lupakan bahwa Pancasila adalah sejarah bangsa. Masih ingatkan dulu kalau kita lihat zamannya Bung Karno ya, menegakkan ideologi negara Pancasila itu luar biasa sekali kan ya. Kemudian yang kedua, nggak usah dicatat, nanti saya akan kirim ke mana? Ke grup ya. Pokoknya kita nggak usah mencatat, perhatiin aja ya. Jangan waktu zaman SMA. Saya kirim nanti di grup ya. Ya, jadi saya kirim di grup. Pokoknya hari ini kita nggak usah melatih catat-catat, itu zaman-zaman SMA dulu lah kan gitu ya. Kemudian apalagi landasan pendidikan Pancasila? Landasan kultural atau budaya ya. Di mana kita akan belajar tentang nilai-nilai luhur dari keragaman beragama itu sendiri ya. Kultur. Ada yang dari siapa, dari Indonesia bagian timur. Ya. Timur bukan barat, timur. Ya toh? Beragam toh budaya. Benar nggak? Ya. Apa kira-kira budaya timur yang terkenal? Kamu dulu. Apa? Budaya leluhur di bagian daerahmu mana yang kulturnya itu menjadi sejarah gitu? Hah? Kumpul keluarga. Itu kultur barat juga kumpul keluarga. Budaya kultur, budaya apa di bagian Indonesia bagian timur yang contoh nih, kalau di Medan di tempat saya, kultur budaya di sana itu salah satunya adat istiadatnya misalnya markahuli gitu ya. Markahuli. Ya. Jadi ngangkat saya bukan Batak ya. Jadi ngangkat apa? Tulang-tulang. Nah, itu budaya, kultur. Nah, maksud saya budaya di tempatmu apa yang terkenal? Gimana ini bagian timur nih? Apa? Bakar batu, Pak. Bakar batu. Itu kultur, budaya. Ya. Kesampingkan dulu teologi ya. Upahan sini. Ya, kita bicara kultur, budaya. Ya, nggak ada urusannya sama teologi ya. Jadi takutnya nanti Anda, Pak Hans ini ngajarinya udah sesat nih gitu ya. Apa tadi? Bakar batu. Kenapa bakar batu? Tradisi orang pegunungan asli Papua itu bakar batu sebagai kumpul berpesta. Untuk apa kira-kira? Itu berpesta buat acara nikah. Bakar batu aja gila. Sudah berat kayak gitu dibakar batu. Ya. Nah, tapi ini budaya kultur yang nggak bisa kita lupa. Itu makanya dikatakan landasan kultural itu artinya pengembangan pendidikan Pancasila di berbagai budaya yang ada di Indonesia. Apa kira-kira? Memberikan sirip pinang kepada tamu atau pada tamu. Apa? Memberikan apa? Sirip pinang kepada tamu. Sirip pinang, yes. Siapa yang suka makan sirip pinang? Vitamin, keren. Apa manfaat dari makan sirih? Gigi kuat ya.
Oke. Coba cerita, budaya apa coba? Budaya apa? Biasanya Kenapa makan sirip pinang? makan sirip pinang itu kayak sebagai bentuk menghargai menghargai tamu atau pendatang gitu. Jadi kalau tamu datang itu selalu disuguhkan sirip pinang. Iya. Bukan disikin kopi, kue, makan siri ya. Daerah mana itu? Daerah mana? Di suku Timur biasanya. Oh, iya. Sirip pinang, yes. Apalagi budaya? Apa? Potong jari. Oh iya. Jari betul-betul dipotong? Di mana itu? Oh. Itu melambangkan misalnya anggota keluarga meninggal, misalnya suami berarti satu, anak laki-laki satu. Jari dipotong. Saya nggak mau jadi suku kamu lah. Bukan saya, Pak. Oh siapa? Benar itu dipotong. Dipotong jari. Telinga juga. Tapi jarimu masih lengkap. Ya, kan kalau jari semua dipotong kan harusnya banyak yang enggak, tapi itu tradisi itu ada. Jari dipotong. Ada tradisi itu. Yang udah meninggal. Oh, bukan hidup. Ada yang mau dipotong telinga sama jari. Maka di daerahmu banyak yang nggak punya telinga dengan jari dong ya. Karena melanggar itu ya. Tapi apa-apa, ini tradisi adat ya. Oke, good. Jadi kita pasti punya kultur dan budaya masing-masing ya. Kemudian keempat, landasan historis. Artinya perjuangan masyarakat Indonesia dapat memerdekakan dan membebaskan diri dari penjajah. Ya. Bangsa mana yang sudah menjajah kita lebih dari yang paling lama lah? Belanda. Ya. Tapi dengan kita dijajah Belanda ada manfaatnya nggak? Ada. Banyak orang, apalagi di bagian Indonesia bagian timur, Manado atau apa, mereka masih ada keturunan dari Belanda. Ya, Ambon itu ya masih ada keturunan dari Belanda. Karena memang kita dijajah cukup lama dengan Belanda ya. Yang keempat, landasan yuridis, artinya landasan yang berkaitan dengan perundang-undangan ya. Nah, jadi ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ya, pasal 31 tentang warga negara berhak mendapatkan pendidikan ya. Jadi bagi kita yang enggak ada pelanggaran-pelanggaran yang kita enggak harusnya mendapatkan hak pendidikan tapi kita enggak dapat, maka ini yang mengatur ya. Jadi ini 4 landasan pendidikan Pancasila yang harus kita kuasai ya. Yang pertama adalah filosofi, kultur, historis, dan yuridis. Sampai sini ada yang mau tanya? Ada? Oke, nggak ada. Kita lanjut. Mengapa Pancasila dipilih sebagai landasan dasar negara? Ada yang bisa? Saya hafal orang-orangnya. Kalau Anda aktif di kelas, nilainya udah pasti dapat sesuatu. Ruben, mengapa Pancasila dipilih sebagai landasan dasar? Karena dia agak serius. Sambil begini, ngelihatnya begini, berarti serius kan? Ben, ayo Ben, mengapa Pancasila? Mengapa Pancasila dipilih sebagai Kenapa nggak milihnya yang lain? Kenapa harus memilih Pancasila dijadikan landasan dasar negara gitu? Karena apa? Lebih spesifik ya. Oke. Karena Pancasila bisa dibilang paling relate sama keadaan bangsa Indonesia. Gimana? Pancasila paling relate sama keadaan bangsa Indonesia. Pancasila lebih Relate gitu, jadi kayak apa yang ada di bangsa Indonesia itu sesuai dengan Pancasila. Ya masih berapa persen lah, dikit. Belum. Oke, yang lain. Nggak apa-apa tapi berani. Yes. Mengapa Pancasila dipilih sebagai landasan dasar negara? Karena tanpa Pancasila negara Indonesia tidak akan bisa terbentuk. Iya kenapa? Sebenarnya dari bangsa Indonesia itu kan berbanding banyak.
Pertanyaannya, kenapa Pancasila dipilih sebagai landasan negara? Keberanianmu udah oke. Ah, itu. Oke, good. Tapi belum melengkapi. Yang lain? Ya. Oh, buka aja lah. Jokowi, Pak Jokowi aja sudah kemana-mana sudah buka masker. Aman lah, aman. Nilai kebudayaan, nilai sosial, nilai politik, nilai kehidupan bangsa Indonesia. Oke. Good. Ada yang sini? Ya. Karena isi-isi dalam Pancasila itu sudah kayak mencakup apa ya, ke semua norma gitu, dari norma sisi norma agama, norma segalanya, dan jadi di situ sudah tercakup semuanya Pak. Jadi isi-isinya itu memang sangat jelas dan sangat memang benar-benar ini yang dibutuhkan di bangsa ini. Yang pertama seperti persatuan, ketuhanan yang Maha Esa, dan gimana kita caranya keadilan dalam bermasyarakat. Oke. Bagus juga ya. Kelas ini cerdas-cerdas ya, kan siapa? Ya. Oke, kita lihat kenapa Pancasila dipilih. Pancasila dipilih menjadi dasar negara karena berasal dari nilai-nilai luhur budaya bangsa. Ya. Jawaban kalian tadi sudah mencakup semua ya, melengkapi ya. Sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia itu sendiri ya. Nilai budaya itu apa? Tadi yang sudah disebutkan ya. Kebinekaan, keragaman agama, semuanya sudah tercakup di sana. Itulah kenapa Pancasila dipilih sebagai ideologi landasan dari negara kita. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara apa kira-kira? Ya. Satu, Pancasila adalah sumber dari hukum. Ingat ya, sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila. Karena dia memiliki sifat yuridis ketatanegaraan. Jadi sebenarnya Pancasila itu sudah lengkap, ideologi negara, ketatanegaraan, bicara hukum, kebinekaan, moral, segala macam ada. Makanya saya luar biasa pada saat Bung Karno mendeklarasikan tentang Pancasila itu kayaknya sudah dibuat peta-peta yang luar biasa, di dalamnya tuh unsur semua lengkap gitu ya. Kedua, Pancasila bersifat sosiologis ya. Tadi yang kita sudah bahas tentang keragaman itu sendiri ya. Kehidupan bermasyarakat, keragaman beragama, semua ada di dalam Pancasila. Ya. Dan yang ketiga, Pancasila bersifat etis dan filosofis ya. Berarti mempunyai fungsi sebagai mengatur tingkah laku dan cara kebenaran ya, aturan main, tingkah laku, kultur budaya gitu ya, ada di dalam Pancasila. Maka tidak salah kalau ideologi ini dijadikan dasar kita. Bahkan sempat ideologi negara kita sudah dikikis ya, kalau kita lihat bagaimana gejolak politik ya. Dulu zamannya masih ingat nggak? Zamannya siapa? Kira-kira eranya siapa Pancasila hampir mau digulingkan? Siapa? Ayo. Soeharto. Ya. Sudah mulai digulingkan ideologi negara kita Pancasila. Ya. Bagaimana Pancasila itu yang demikian ragam dan demikian sempurnanya itu akan dibuat menjadi tidak baik ya. Oke. Apa tujuan pendidikan Pancasila secara umum di dalam ketatanegaraan kita ya? Nah ini tujuan pendidikan Pancasila secara umum apa? Bersikap, berperilaku, cinta tanah air. Wih. Ya, kalau misalkan kalau kita lihat atlet-atlet luar negeri kalau sudah menang bendera merah putih naik, itu jiwa apa? Ketanegaraannya luar biasa ya. Jiwa apa? Ada di sini mantan atlet, ada nggak? Ada. Atlet pernah dapat medali emas. Waktu medali emas kamu dapat, merah putih itu naik, ada kebanggaan nggak? Oh iya. Apa dulu kejuaraan apa? Muay Thai. Oh. Kayaknya bergelimbangan mata ya, air mata ya, pada saat merah putih itu naik. Nah itu yang sifat kultur kayak begitu, budaya dan
kejiwaan ketatanegaraan itu nggak bisa hilang. Ya. Kalian nggak bisa merasakan seperti siapa namanya? Abdiel yang rasakan. Waktu dia mencapai kejuaraan Muay Thai melawan hampir berapa orang kamu kalahkan? Hah? 19 orang. Oh. Hidup atau mati semua? Muay Thai 19 orang, nggak sedikit ya kan, mencapai jenjang level ke mendali emas itu, wah begitu kebanggaan, bendera merah putih dinaikkan di negara orang lain, pasti ada rasa apa? Bangga. 17 Agustus pada saat bendera dinaikin, kalau saya suka mengikuti upacara-upacara dulu, walaupun saya laki-laki suka menitikan air mata gitu, bagaimana negara kita ini bisa merdeka, ya luar biasa. Dari penjajahan yang hanya mengandalkan tekad dan apa keberanian ya, lawan senjata yang mutakhir ya, hanya lawan bambu runcing. Kita tuh cuma punya semangat. Itu semangat itu yang nggak bisa dikalahkan oleh bangsa lain ya. Oke. Tujuan pendidikan Pancasila, ini tadi kita bicara secara umum, ini sekarang kita bicara secara khusus. Apa tujuannya? Yang pertama, meningkatkan manusia yang berkualitas. Ya. Jadi kenapa saya katakan pendidikan Pancasila ini masuk ke dalam seminari, ya, masuk ke dalam sekolah-sekolah teologi, karena ini memiliki unsur-unsur yang kualitasnya berbeda dengan ilmu-ilmu teologi. Ya. Karena ini sudah kejiwaan kan, rasa memiliki, rasa bernegara gitu loh. Ya. Kedua adalah berbudi pekerti luhur. Apa arti berbudi pekerti luhur? Nah, dari kamu senyum-senyum, jadi saya tunjuk kamu. Apa kira-kira berpekerti luhur, apa artinya? Yes, betul. Berbudi pekerti luhur. Berkarakter, nyerempet sedikit, berkarakter yang baik. Berbudi pekerti luhur, apa artinya berbudi? Budi pekerti luhur itu tentang karakternya kita dalam kehidupan masyarakat, itu harus benar-benar apa ya, berbudi pekerti luhur. Ya, aduh, gimana ya aja? Suruh ngater ini Pak kalimatnya. Ini biasa khotbah ini. Iya. Iya, nggak apa-apa Pak. Memang harus begitu ekspresi, jangan gini ngomong doang begini kan, harus berekspresi. Oke, apa Efraim? Apa? Ya Fed, silakan Fed. Lupa saya nama. Coba dengar. Berpekerti luhur. Menghormati guru dan menghormati orang tua, Pak. Iya betul. Berpekerti luhur, menghormati Yang lebih tua dari kita, Pak. ya, yang lebih tua ya. Bisa masuk. Masih belum? Beretika dan bermoral. Beretika dan bermoral ya. Ini luar biasa sekali ngomong berlalu begitu saja gitu ya. Hah? Oh, disconnect lagi. Oh iya, disconnect ya. Ini, join. Oh. Oke. Oh iya. Wifi sini kencang. Masalahnya kami nggak dapat. Oh gitu. Dari hotspot saya aja, Pak. Hah? Boleh dong. Saya sudah pakai hotspot, saya tiba-tiba putus. Kalian satu hari ada berapa mata kuliah? 2 ya. Habis ini apa? Hah? Filsafat teologi. Udah belajar filsafat teologi pula ya? Wih, ngeri.
Ya. Filsafat nggak boleh campur dengan teologi. Kalau berfilsafat maka teologinya jadi ngawur nanti. Karena orang filsafat kan tahu sendiri kan, bagaimana dia berpikir kayak yang logis, nggak ada bicara firman, ya kan? Itu filsafat. Makanya kalau orang-orang STT Jakarta datang berdiskusi dengan kita nggak nyambung. Kita bicara Roh Kudus di sana, Roh halus. Link Zoom-nya tadi gimana? Dari WhatsApp ya, Pak? Iya. Udah. Buka WhatsApp-nya lagi. Close satu aja, Pak. Yang ini close aja dulu. Supaya juga itu. Sini, ambil yang coba ini. Oke, makasih ya. Ini udah langsung nyala ya ini. Iya, tinggal share screen aja. Oh iya. Oke. Oke. Kasih ya. Oke, kita masuk sini tadi ya. Tujuan pendidikan Pancasila secara khusus ya. Berbudi pekerti luhur. Yang ketiga tadi berkepribadian ya. Memiliki kepribadian, kalau bahasa orang teologi itu memiliki kepribadian seperti Kristus ya. Lebih mantap gitu ya. Mandiri. Nah, mandi sendiri. Mandi sendiri ya. Kemudian maju, tangguh, cerdas, kreatif dan terampil. Ini yang harus kita tanamkan di dalam kita belajar tentang pendidikan Pancasila. Dan saya berharap kalian nanti selesai dari perkuliahan ini keluar minimum itu 9 poin ini terlengkapi dengan baik. Ya. Ya. Nah, masih ada 14 ternyata ya. Ya, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, produktif, ya, mempertebar rasa cinta tanah air, ya. Jadi jangan ngerti cuma teologi semua, harus juga dipahami ini nih tentang, ya, 14 tadi, ya. Oke. Nggak ada. Oh, ada lagi. Berarti ada 19 ya. Banyak sekali ya, banyak sekali ya. Biar kita betul-betul memahami arti dari Pancasila itu, kesetiakawanan sosial, meningkatkan semangat berkembang, ya, bersikap menghargai jasa para pahlawan, berorientasi ke masa depan, ya. Udah kayak ini nggak ada lagi kalau ini, ya, udah habis. Yakin? Apa misi dari Pancasila itu sendiri? Kira-kira? Ada misi, ada visi. Mana yang lebih khusus? Visi atau misi? Mana yang lebih? Mana yang lebih khusus? Misi. Yang lebih khusus visi atau misi? Misi, Pak. Khusus. Kalau visi itu umum. Misi itu umum. Visi lebih khusus. Ya. Cuma bisa visi, ada misi. Kamu ada visi dan misi Nggak ada, Pak. dalam hidupmu? Nggak ada. Jadi nggak punya misi dan visi, nggak boleh dong, harus punya. Ya. Makan sebanyak-banyaknya ya. Oke.
Apa visi dari pendidikan Pancasila? Sumber nilai. Jadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggara program mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya. Ya, 19 butir tadi itu kepribadian sebenarnya. Ya. Jadi nanti saya share ini ke grup bila perlu 9 butir tadi, 9 pilar tadi yang kepribadian kita di dalam kita bernegara, bertata negara itu harus kita ada dalam hati kita. Ya. Sekali lagi jangan cuma paham teologi tapi kita nggak bersosialisasi. Jangan kita paham teologi tapi kita nggak disiplin. Kan tadi bahas disiplin. Jangan kita ngerti teologi kita nggak berdemokrasi. Jadilah hamba Tuhan yang bijaksana. Ya kan? Pada saat kalian memimpin di dalam gereja, ya kita nggak tahu ya gereja akan jadi besarkah kalian pimpin. Ya itu menjadi yang luar biasa. Tapi kalian kalau memiliki 19 butir yang ada dari tadi itu adalah itu menjadi pelengkap gitu ya. Bersosialisasi, bermasyarakat, berideologi dan segala macam ya. Jadi mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya. Pribadi kita itu harus dibentuk ya. Nah, ini baru kita bicara visi. Pendidikan Pancasila itu visinya apa? Mahasiswa diwujudkan agar nilai dasar agama, budaya, serta kesadaran berbangsa dan negara, dan berpengetahuan dan memiliki ilmu teknologi juga. Hamba Tuhan itu harus paham, harus cerdas, harus pintar. Ya, jangan jemaatnya pintar, hamba Tuhannya nggak paham. Akhirnya nanti hamba Tuhannya dikerjain sama jemaat. Ya kan? Udah si anu aja ngerti teknologi, oh dia ngerti ini bikin ini program ini. Jadi kita pun juga dididik untuk memahami pengetahuan dan teknologi. Harus. Ya. Saya dengan beberapa teman-teman pelayan selalu menitik beratkan kita harus pintar jadi hamba Tuhan. Kita harus pintar jadi anak-anak Tuhan. Kita harus punya teknologi dalam untuk memahami jadi anak-anak Tuhan. Itu supaya kita bisa mengembangkan. Masa teknologi dikuasai oleh orang-orang duniawi, kita sebagai yang paham tentang pokoknya kejadian wahyu sudah bolak-balik 10 kali, 80 kali gitu ya, tapi nggak paham teknologi gitu. Ya. Harus kita paham teknologi, harus paham pengetahuan, ya. Kemudian kompetensi pendidikan Pancasila mencakup unsur filsafat Pancasila, ya. Apa saja di dalam situ? Berpikir, menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dinamis dan berpandangan luas, ya. Itu yang diinginkan dalam kita berkompetensi dalam pendidikan Pancasila itu sendiri. Melalui apa pendidikan Pancasila itu harus dipahami? Kita sebagai warga negara harus melakukan apa? Memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan bangsa serta bertata negara dengan baik. Kembali lagi kepada Undang-Undang 1945 ya, tentang jiwa dan tingkah laku kita bernegara. Sampai sini ada yang mau bertanya? Aduh, ternyata onsite pegal juga ya. Kalau online kan saya tinggal duduk, lihat si siapa? Bukan di belakang Kriwan, Ruben gitu kan, dia lagi asik gitu. Iya kan? Asik kan denger ini. Saya sebagian hafal dengan kalian, tapi sebagian saya belum. Ada yang mau bertanya sampai sini? Tentang Pancasila itu sendiri. Kita belum bicara tentang HAM. Karena perkuliahan kita Pancasila, hukum dan HAM. Pancasila tidak bisa digabungkan dengan hukum dan HAM. Itu tersendiri. Hukum dan HAM itu akan bersama, nanti kita akan pelajari. Tapi Pancasila tidak bisa dimasukin di sana. Karena ini ideologi negara. Ideologi negara itu bukan sesuatu yang harus kita diskusikan kayak seperti HAM. Beda. Nanti akan lebih menarik lagi kalau kita sudah bahas tentang HAM. Ya. Berpolitik kan. Nah, ini kan sudah masuk nuansa politik kalau sudah HAM. Ya. Sebentar lagi pemilihan presiden tahun 2024.
sudah pasti HAM yang sudah lama akan dimunculkan kan? Ini muncul nanti, ya. Walaupun sedikitnya juga ideologi sudah akan mulai, gitu ya. Oke, ada? Kalau enggak kita lanjut. Tujuan pendidikan Pancasila. Apa tujuan pendidikan Pancasila untuk kita ketahui? 1. Memiliki keimanan serta ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya. Yesus. Iya benar. Benar ya benar. Iya, makanya teologinya jangan bawa dulu ke sini. Ya. Karena dalam Pancasila hukum dan HAM nanti pada saat ujian jangan kalian bilang apa itu. Karena kita bicara Tuhan yang Maha Esa, ya. Ini ternyata suka jok juga ya. Oke, yang kedua, apa itu? Memiliki sikap kemanusiaan yang adil, juga beradab kepada, memiliki sikap tenggang rasa di tengah kemajemukan bangsa. Apa arti kemajemukan bangsa? Kemajemukan, keberagaman bangsa. Oke, good. Ini cross ini pinter-pinter. Iya. Beda angkatan yang 2022, agak vakum. 2021. Ini 2022. Iya, 21. Yang sekarang semester 4 ya. Ya. Yang ketiga, menciptakan persatuan bangsa dengan tidak bertindak anarkis yang dapat menjadi penyebab lunturnya apa? Bhinneka Tunggal Ika di tengah masyarakat memiliki keragaman kebudayaan. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Keren. Saya pikir itu pahamnya tentang Tritunggal nggak masuk ke sini. Ya, luntur. Oke. Yang keempat apa tuh? Menciptakan sikap kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum. Yakin tuh? Terkadang kita suka gampang membaca, tapi belum tentu dalam praktek. Nah, apalagi jiwa antri mau makan. Wah. Ayo. Jadi harus ditanamkan dulu. Nggak usah jauh-jauh kita bermasyarakat, jiwa antri makan saja. Ya. Kalau sudah jiwa antri makan, harusnya wanita dulu, first lady kan? Ya kan? Tapi yang ada apa? Enggak, Pak, nggak bisa, Pak. Ini kampung tengah ini, Pak. Saya mau pingsan gitu kan? Ini berbudaya itu. Jadi terkadang kita itu pintar, kita berteori, tapi berbudaya tadi yang 19 butir itu belum tentu kita praktekkan dalam keseharian. Budaya antri, nggak usah bicara makan lah. Antri di mana saja, mau nggak siap antri? Pasti suka nyelak, apalagi kayak model gaya Ruben. Ya kan? Badannya gede, pelan-pelan pura-pura nyelip aja sini. Berbudaya, nggak muat. Ya, itu harus dipertanyakan. Ya, oke. Jadi mudah-mudahan kita belajar ini nanti sampai selesai. Jiwa budaya yang kita pelajari semua itu kita bisa praktekkan ya. Supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Yang kelima apa tuh? Memberi dukungan sebagai cara Memberi yang berkeadilan sosial dalam masyarakat. Yes. Memberi dukungan sebagai cara menciptakan keadaan yang berkeadilan sosial dalam masyarakat. Kira-kira berkeadilan sosial sudah tercapai nggak di masyarakat kita? Berkeadilan sosial. Kalau sudah terjadi, tidak mungkin banyak orang-orang yang susah di Jakarta. Ya. Saya dengan tim
setiap Sabtu itu masih melihat banyak anak-anak gelandangan, anak-anak di kolong jembatan, ya. Jadi kita belum melihat bahwa berkeadilan sosial itu sudah terjadi di negara kita. Ibu kota negara saja masih banyak orang yang susah. Siapa di antara kalian suka pelayanan ke kolong-kolong jembatan? Orang-orang yang susah. Jangan tempat-tempat yang wangi-wangi terus, yang AC-nya dingin-dingin terus, sekali-sekali yang tempat-tempat yang kumuh, bau gitu loh. Ya kan? Nggak percaya. Ada satu cerita. Dulu saya, kalau Anda masih ingat, dulu sempat ada pasukan nasi bungkus. Ya, dulu. Sekarang saya jalanin itu dengan beberapa teman-teman pelayan. Kami setiap hari Sabtu itu datang, selalu bersosialisasi kepada mereka yang ada di kolong jembatan. Ya. Kami bawa nasi bungkus, kami berdialog. Terkadang mereka mengalami luka di kaki, borok segala macam. Ya. Sampai satu saat kami berkata dalam diri saya, negara ini masih belum bisa mempraktekkan arti sosial. Menteri sosialnya ada, galak lagi. Tapi sosial pemerataan masih sering kita jumpai. Ya. Itu mereka itu luar biasa. Yang sering saya kunjungin itu yang di bawah kolong yang Masjid Istiqlal. Itu ada beberapa kakak itu, ada beberapa orang, ada 15 orang. Ya. Mereka terkadang hidup di bawah garis kemiskinan. Malam mereka tidur di situ, siang mereka cari sampah, terkadang mereka ngamen, terkadang mereka melakukan hal-hal yang tanpa di luar dugaan kita. Ya. Jadi negara kita masih, tapi kalau di luar negeri sudah beda. Ya. Mereka dirawat dengan baik, diperhatikan. Ya. Jadi prinsip berkeadilan sosial di dalam masyarakat kita ini kurang. Ya. Nggak tahu, saya sampai menunggu pemerintahan siapa, bahwa berkeadilan sosial di dalam masyarakat kita ini akan baik kembali. Ya. Banyak gereja-gereja punya program. Ya, saya juga melihat itu, dan mereka juga sering cerita. Tapi tetap saja mereka belum memiliki rasa berkeadilan itu sendiri. Ya. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman mau lihat bagaimana melihat orang-orang merasakan kata atau kalimat berkeadilan sosial, jumpailah mereka-mereka yang ada di kolong-kolong jembatan, di bawah-bawah, yang tak kala menjelang maghrib mereka sudah datang, sudah siapin karton untuk mereka tidur di situ. Ya. Miris memang, tapi apa mau dikata, inilah negara kita yang memang dalam mempraktikkan berkeadilan sosialnya kurang. Ya. Ini tujuan pendidikan Pancasila. Kenapa ini penting untuk kita pelajari? Maka suatu saat kalau Anda atau kita semua jadi dipakai Tuhan luar biasa, maka coba mulai dari kita lah, nggak usah dari negara kita. Ya. Mulai dari kita lah, kita berantas untuk supaya berkeadilan sosial dalam masyarakat itu terjadi. Ya. Oke. Tadi saya tertarik dengan kalimat Bapak bahwa salah satu penyebab keadilan itu tidak merata di Indonesia itu karena menteri. Nah, tapi gimana dengan gini Pak? Saya pernah menemukan sebuah kasus gini. Ada seseorang, dia memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Dia membagikan kayak makanan ataupun uang kepada pengamen. Nah, waktu diberikan, dia sekali menawarkan sebuah pekerjaan kepada seorang pengemis. Nah, tapi pengemis ini malah menolak. Menolak karena apa? Dia menolak untuk diberikan pekerjaan.
tapi dia mau menerima apa yang diberi. Kayak uangnya diterima, tapi waktu diberikan pekerjaan dia tidak mau. Dia lebih condong memilih untuk meminta. Nah, apakah hal ini juga termasuk di dalam kesalahan menteri dalam menjalankan peraturan-peraturan yang ada? Atau ini sebenarnya yang membuat ketidakmerataan itu bukan hanya dari menteri saja, tetapi dari si pelakunya juga, karena dia kurang. Tapi memang nggak bisa dipungkiri ya, memang mereka, budaya mereka meminta-minta ini membuat mereka jadi menyukai ya. Ya. Memang saya alamin itu, ada salah satu dari rekan-rekan pelayanan juga tampung mereka untuk mereka dicari, tapi mereka akhirnya balik lagi ke situ, dijadikan asisten rumah tangga hanya seminggu, tapi nanti baliknya ke situ juga. Karena buat mereka itu budaya ya. Memang ini yang, jadi kalau saya katakan kamu tadi Efraim ya. Yang Efraim tadi katakan ini kembali lagi kepada pribadi ya. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan, kalau kita membantu menolong nggak usah pakai pamrih. Ya. Tolong aja, lu kasih aja makan gitu kan. Terus kalau dia nggak mau lu kasih kerjaan dan dia tetap itu, ya nggak apa-apa. Yang penting niatmu membantu sekaligus memberikan corak dan ajaran yang kamu bisa berikan bahwa supaya mereka tidak menyenangi pekerjaan itu. Karena buat mereka itu seneng banget kan, minta tuh, nggak perlu kerja. Terkadang kita lihat juga di lampu-lampu merah, orang tuanya duduk-duduk, yang kerja anaknya, betul nggak? Iya kan? Anaknya masih kecil ngamen, ya kan? Potong bebek angsa, masa dikuali, nona minta dansa. Ya toh, nyanyian kapan itu ya? Ya toh? Ya toh? Jadi mereka menyukai pekerjaan itu, dan mereka sudah terbiasa dengan begini, mengeluarkan keringat, enggak, bahkan yang membuat kita jadi miris lagi, orang tuanya ada di semak-semak sembunyi. Yes. Kayak tukang parkir. Enggak kayak tukang parkir sih. Tiba-tiba normal bakal. Enggak juga. Lebih bagus memantau dari jauh, itu yang benar gitu loh ya. Karena dia memang duduk gitu ya. Nanti kalau saat makan siang perhatikan, kalau makan siang mereka lahap makan gitu ya. Ya ini yang harus, ini yang tidak, kalau saya katakan kita nggak menyalahi menteri sosial ya. Ini yang kurang sosialisasi yang dilakukan mereka. Kantipmas sudah menertibkan, ditangkepin mereka. Tapi nanti setelah itu seminggu atau lebih dari beberapa hari mereka balik lagi ke daerah itu. Karena mereka meminta-minta. Yang harus kita latih adalah kita jangan memberi. Kejem nggak ya? Kejem sih. Tapi kalau kita kompak, kita nggak memberi, mereka tidak akan ada di jalan. Karena kita memberi sih itu loh. Susah juga sih Pak. Saya niatnya nggak beri, tapi hati saya, ajaran firman Tuhan mengatakan lebih bagus memberi daripada menerima. Benar. Itu betul sekali, benar. Tapi itu membuat orang menjadi nggak akan berubah hidupnya. Prinsip saya sama istri berbeda. Istri saya itu nggak bisa ngelihat kalau kita lagi jalan lampu merah nggak ngasih. Mau sehat mau nggak sehat, pokoknya dia kasih. Minim 10.000, 20.000. Kalau saya, no. Kejem. Sampai dia bilang sama saya, kamu itu dosen, kamu tuh paham teologi ya? Kok kamu nggak praktekkan firman Tuhan? Berdebat di mobil. Iya kan? Iya kan? Salah dong, salah, benar kata dia. Tapi saya memberikan ajaran bahwa ini yang nggak ada, ini yang nggak bisa dilakukan. Karena kalau kita memberi mereka, padahal mereka sebenarnya bisa bekerja, ini melatih mereka akhirnya jadi malas gitu loh. Sakit memang, gua nggak ngasih lu deh, tapi gua sambil menangis, gua nggak tega, tetap gua nggak ngasih gitu loh. Nangis aja nggak, gua nggak ngasih gitu aja gitu, gitu, nggak apa-apa. Tuhan juga tahu gitu. Terus pokoknya setiap lampu merah atau selalu berdebat. Gitu. Karena saya prinsip begitu, kecuali kalau misalkan karena saya lihat itu udah dijadikan budaya
Bahkan orang tua yang sudah sangat tua pun sengaja nanti kalau udah menjelang pagi jam 5 lah, mereka diturunkan dari mobil entah, bukan pickup sih, agak kayak model kayak mobil kampus kita lah yang agak gede itu apa namanya? Grand Max. Isinya ibu-ibu loh itu. Nanti bawa tisu mereka di lampu merah siap udah nongkrong. Ya toh? Nanti menjelang maghrib mereka kumpul masuk. Jadi ada setoran. Nah, ini yang nggak bagus gitu. Melatih. Jadi makanya saya katakan tadi sosial bermasyarakatnya yang kita harus lihat dari cakrawalanya mana ya. Oke, kita lanjut. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa masyarakat dan bernegara berbagai macam menunjukkan penting pendidikan Pancasila karena apa? Coba kita lihat. Apa yang terkini tentang korupsi? Hidup korupsi. Susah sih ya. Ayo. Mau sendi dari mana? Enak kok. Banyak duitnya. Ya. Orang kalau udah berjamaah, orang kalau sudah punya jabatan, udah pasti kasus yang terkini apa? Sambo kan? Betul nggak? Sambo kan? Kok bisa Pak? Ya awalnya membunuh, akhirnya ketahuan kan? Ketahuan berapa orang atau berapa tempat judi store sama dia toh? Korupsi nggak? Ini kasus yang terkini. Banyak juga gereja-gereja yang kita lihat. Habis gimana ya? Enak sih. Ya, hah? Penjaranya juga enak. Enak kalau sekarang penjara keren ya, Ruben. Betul. Ya. Penjara korupsi enak. Ada TV, ada wifi, Ya kan? ada komputer. Pokoknya 5 tahun, nanti jadinya setahun. Karena sopan. Hah? Karena sopan. Ini kelas apa ya? Ini kelasnya kok kelas kayak gini ya? Ya, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa ini menjadi momok di dalam negara kita. Regenerasi akan muncul. Kalian-kalianlah jadi regenerasi bangsa ini. Jangan. Kalian-kalianlah jadi regenerasi. Ya. Mulai dari kalian untuk memberantas ini, karena kita nggak bisa pungkiri ini terus ya budaya yang turun temurun. Kalau budaya orang bilang budaya berjamaah, ya. Saya berulang kali banyak terjebak dengan ini. Tapi prinsip saya satu hal, lebih bagus hidup saya apa adanya daripada saya naik sesuatu yang mewah hanya karena korupsi. Oh iya, dijanjiin Lamborghini. Ya kan? Lah kalau korupsi kan pasti bisa beli ke sana kan? Iya tuh. Mobil-mobil mewah, Bentley, ya kan? Iya tuh. Maserati, ya kan? Siapa nggak keren kulit? Ya. Oke, yang kedua, masalah lingkungan. Ya. Untung kelas ini ada si Ruben. Kalau kelas ini nggak ada Ruben nggak seru. Masalah lingkungan apa yang kita jumpai? Pembakaran hutan, sampah, polusi, ya, pembangunan yang tidak memperhatikan AMDAL. Apa tuh AMDAL? Pembangunan yang direncanakan dan AMDAL. Ya, ini sering kita lihat. Ya, yang muncul di negeri kita ini. Yang kurang diperhatikan ya masalah lingkungan pembakaran hutan. Kayaknya sekarang pembakaran hutan sudah mulai jarang. Kalau dulu ya setiap tahun atau tahun lalu udah Kalimantan gitu ya. Kalau sudah mulai penggusuran lahan dimulai dengan pembakaran, itu udah pasti modusnya begitu. Penggusuran rumah karena dia mau pakai jalan tol dimulai dengan pembakaran. Nah ini satu sinetron yang harus kita lihat. Oh iya dong. Iya kan? Dia gusur nggak bisa, betul nggak? Dia suruh siapa namanya?
Rizky lempar api puntung rokok, peng, bakar, dapat dia duit. Iya, cepet limpul gitu. Itu. Ini kita juga harus lihat gitu ya. Ini terjadi ya. Ini masalah yang kita lihat tentang bagaimana terjadi negara kita. Apalagi? Reformasi, otonomi daerah, konflik sosial. Wah, ya. Sudah dengar yang terbaru kan? Bahwa hampir saja Papua memisahkan diri ya. Hampir saja ya. Sudah lepas satu provinsi kita, yaitu apa? Timur Leste ya. Sudah lepas, bahkan informasi terbaru mereka mau bergabung tapi karena Australia tidak izinkan karena memang ada di sana nuansa politiknya. Sekarang Papua mulai muncul. Ini nanti menjelang Pilpres sudah pasti muncul lagi, riak lagi daerah-daerah sana ya. Ini dijadikan masalah disintegrasi bangsa ini oleh berbagai ragam yang terjadi di negara kita ya. Yang keempat apa? Materialism. Jadilah cowok materialistis. Ya. Jadilah cewek, wanita realistis. Ya. Tidak bisa dipungkiri materialis masih ada di dalam orang atau pemimpin negara kita. Tentang bagaimana materi itu dijadikan utama, dijadikan satu simbol agar segala apa hal yang kalian minta, proyek apa, tercapai. Saya beberapa kali kalau saya datang ke gedung MPR DPR itu karena teman-teman banyak di sana. Jadi kalau saya lihat mereka itu suka datang bawa sesuatu, bagi-bagi proyek, ya kan? Ya intinya kepada materialisme kan. Nih lo mau proyek nggak? Buat ini, buat ini, buat ini. Tujuannya apa? Ada sesuatu yang didapat, yaitu uang. Itu masih ada. Dekadensi daripada moral bangsa kita itu masih dikuasai dengan ini. Pragmatis dan hedonisme juga masih ada di dalam diri kita, ya. Sampai sini ada yang mau tanya? Waktu saya tinggal 20 menit lagi. Nah, yang terakhir, saya nggak enak dirinya. Narkoboy. Ya. Ini penghancur bangsa kita. Ini penghancur negara kita, khususnya Anda anak-anak muda. Ya kan? Brur, supaya nggak stres, ayolah hisep satu batang. Nah, ini kalau sudah masuk ke dalam sendi-sendi kita, maka membuat kita jadi ketergantungan, rusak negara kita. Ya, saya setuju dengan negara Filipina. Ya, apabila mereka ketahuan narkoba langsung tembak, langsung jedor mati. Harus begitu. Mau menghilangkan budaya ini harus tegas hukum kita, tapi hukum kita nggak tegas. Nah, nanti ya nggak tegas gitu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Nanti kita bahas itu. Kalau bagiannya Pak ya, untuk yang mulai berkurangnya masalah yang sering terjadi di zaman ini yang berkaitan dengan Pancasila itu, contoh kayak kaum-kaum fanatik gitu, KKJ yang udah dibubarin karena nama FPI. Nah, kalau bagi saya kelompok-kelompok yang seperti ini juga sepertinya adalah sebuah masalah di Indonesia.
Karena dari kelompok-kelompok inilah yang membuat cikal bakal terjadinya perpecahan. Nah, kalau mereka dibiarkan, itu kan bisa membuat contoh kayak saja Papua, tiba-tiba ada kamu lagi radikal masuk lagi ke Papua, mereka menghasut nih, terus Papua malah jadi mereka satu pergerakan, ayolah kita keluar dari Indonesia karena masuklah kelompok radikal yang baru. Nah ini juga sebenarnya adalah masalah yang perlu diperhatikan di zaman yang sekarang. Tapi bangsa kita memelihara itu. Nah itu. Nggak bisa. Nah. Pemimpin negara kita punya mesin politiknya itu. Itu dipelihara. Tapi kalau dipelihara. Nanti kalau saya buka di sini kalian pasti akan terkejut. Ya. Beberapa kepentingan politik itu dipelihara dan itu dijaga dengan baik. Nggak usah saya sebutin lah ya. Itu dipelihara. Nanti disuruh muncul nanti menjelang Pilpres. Ya. Jadi kalau Efraim katakan itu susah karena itu dipelihara. Ya. Kenapa sasarannya bagian Indonesia bagian timur itu dijadikan alat? Karena jauh dari pusat kan. Itu udah pasti. Nanti ada seorang pahlawan atau beberapa pahlawan mendamaikan. Padahal sebenarnya pelakornya itu juga. Gitu. Jangan sebutin nggak, sorry ya, di kelas ini jangan sebutin nama ya. Edit. Nanti datang politiknya ke sini kan repot. Enggak, itu Pak Prabowo bagus kok, baik. Iya. Nggak boleh sebutin nama ya. Karena kita nggak punya bukti, betul nggak ya? Tapi betul-betul partai politik memiliki itu. Itu dijadikan mesin politik mereka. Dan itu dibiayain. Bahkan di Jakarta saja sudah ada kampung khusus unjuk rasa. Ada loh. Kampung unjuk rasa, hidupnya dari unjuk rasa. Oh iya, itu ada kampungnya. Mata pencarian mereka dari unjuk rasa. Itu loh, ada itu. Ya. Jadi kalau Efraim katakan tadi itu susah, itu budaya dan itu budaya yang tidak bisa kita musnahkan dari negara kita. Mau kapan? Itu budaya berjemaah itu, enak itu. Ya. Kembali kepada pribadi kita susah itu dibuang. Iya. Itu kalau sudah kena semua itu. Makanya kembali yang kita pelajari hari ini Pancasila, hukum dan HAM. Saya mau mendidik kalian yang masih muda-muda ini. Kalau jadi pemimpin satu saat diberantas itu sampai ke akar-akarnya. Kalau kita pikirkan sekarang nggak akan bisa memberantas sampai ke akar-akarnya. Percuma. Mau kita bahas siapa korupsi siapa? Ya toh. Kalau kita dulu dengar ada salah satu partai dengan iklannya apa? Katakan tidak dengan korupsi. Tidak pada hakim, tidak. Kan gitu. Tidak yang mulia. Tapi semua kena nggak kira-kira? Kena, nggak bisa. KTP. Ya kan? Sampai kepada akar-akarnya saja tidak dibuka. Dilindungi bahkan. Ya proyek X, ya kan? Iya toh. Jadi kalau saya katakan susah, maka daripada kita memikirkan itu nanti bisa panjang kali lebar, yang penting adalah kalian sebagai generasi muda, itu saja. Tujuannya memberantas itu. Hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai Tuhan luar biasa, berantas itu. Saat kalian khotbah di atas mimbar, dipercayakan di atas mimbar ada jemaah di situ, kalian singgung ke sana. Nggak apa-apa menyinggung, supaya mereka pada bertubah dan bertobat. Firman Tuhan kan kayak pedang bermata, jangan dua loh, bermata 1000 gitu loh kan. Kalau bermata 2 kayaknya cuma ketebasnya 2. Jemaatnya di situ ada apa? 20.000, bermata 20.000 gitu. Supaya berubah semua. Oke? Itu ya Efraim ya. Jadi pertanyaan Efraim tadi katakan tujuanmu baik benar gini, tapi nggak usah terlalu dipikirkan. Yang penting
kita secara berlahan merubahnya, ya, karena nggak bisa dirubah. Di penjara saja sudah terjadi penjualan narkoba kan? Jadi, sudah susah. Oke. Tapi Pak, gini Pak, kayak seperti tadi dibilang kan itu memang sudah budaya gitu. Ini mau nanya pendapat Bapak aja. Bagaimana caranya gitu untuk kita tuh menghilangkan sebuah budaya yang sudah kan kayak benar dibilang ini Pak, kayak dibilang kan tadi kita tidak bisa menghilangkan sebuah yang namanya organisasi gitu Pak. Malah sekarang aja semakin banyak bertambah sebuah organisasi yang mencakup dibilangnya adalah membuat revolusi akhlak atau seperti apa. Tapi kenyataannya di belakang itu kan mereka malah membangun sebuah politik baru gitu Pak. Nah, menurut pendapat Bapak nih, bagaimana kita bisa untuk merubah budaya itu atau seperti membuat perubahan dalam budaya itu Pak? Saya justru sedang kembali ke zaman era Soeharto dulu. Partai cuman 3. Amerika partai cuman. Pertanyaanmu tadi, iya inilah kebanyakan partai kayak begini. Amerika cuman 2. Republik sama partai apa? Amerika, Republik sama Demokrat. Zamannya Soeharto kita berapa partai? 3. P3, Golkar, PDI. Ya toh? Nah, jadi kalau kembali kepada tata negara kita sih sebenarnya. Ya. Jadi ya itu tadi, karena lahir bentuk radikal yang dari kecil-kecil ya nanti disiapkan jadi mesin ini, mesin pemusnah segala macam, sehingga membuat ya akan terus kacau negara kita. Landasan hukumnya juga harus dirubah. Banyak sekali kita harus ubah dari tata negara kita ini. Nggak bisa cuma sekedar kita berdiskusi sesaat ini, kita bisa lantas merubah itu semua. Saya lebih setuju gini. Saya lebih setuju mendidik, menanamkan norma-norma kepada kalian daripada kita ngerubah norma-norma ketatanegaraan. Betul nggak? Kecuali suatu saat kamu ditunjuk jadi Presiden Republik Indonesia, maka kita bisa merubah. Tapi Presiden Republik Indonesia pun tidak bisa merubah karena mereka punya partai yang saling apa kira-kira berkaitan. Lu jangan macam-macam, yang dukung lu siapa? Ya kan? Nggak berani. Ya ini gitu loh, ini yang serba salah sekarang. Saya kagum dengan pembangunan Pak Jokowi, tapi di satu sisi nggak bisa juga, tetap terjadi pemberantasan mafia, di penjara, narkoba segala macam, nggak bisa. Jadi lebih bagus kalau kita didik anak-anak muda. Kamu pelayananmu di mana? Sekolah minggu, didik mereka. Kamu di remaja, di youth atau apa, didik mereka supaya jadi apa? Regenerasi, generasi Z yang betul-betul apa? Takut akan Tuhan. 19 norma yang tadi itu ditanamkan di dalam hati mereka. Itu aja kalau saya berpikir seperti itu. Karena akan jadi panjang kali lebar kalau kita melihat rusaknya ketatanegaraan kita. Tapi buat saya yang penting gini, bangsa ini sudah menuju yang lebih baik. Ya, kita melihat ya, bangsa ini sudah menuju yang lebih baik, walaupun belum secara sempurna merubah itu semua. Itu aja. Oke, ada yang lain? 15 menit lagi? Ada? Oke, kalau nggak ada absen sudah? Nanti boleh kita foto? Sekali dokumentasi? Sekali aja. Ya. Kenapa? Karena dalam sejarah saya belum pernah ngajar yang onsite. Selama yang selama ini saya ngajar itu selalu orang-orang tua. Karena kelas malam. Hamba Tuhan, pendeta, ya gitu. Jadi baru kali ini anak muda gitu. Tapi saya bangga loh dengan kalian. Ya, karena saya melihat kalian anak-anak muda, pilar-pilar Allah yang akan dibentuk. Iya dong.
Memang pada saat pemprosesan pembentukan itu nggak gampang dan nggak mudah, mengalami banyak lika-liku, ya. Emas yang kalian pakai, berlian yang kalian pakai itu akan murni. Padahal kalau kalian jumpai saat itu perlu ditempa dengan beragam larutan-larutan sehingga menjadi emas yang luar biasa, berlian-berlian yang luar biasa di hadapan Allah. Ya, saya yakin. Makanya saya bilang sama Bu Ivon kelas kemarin, saya bilang, Pak Hans, kalau boleh hadirlah onsite. Ya, walaupun pergumulan berat ya. Dari Bintaro saya sudah berangkat tadi 5:30. Ya. Sampai di sini jam 6 lewat 15. Ternyata nggak macet. Ya toh. Makanya tadi waktu kalian makan saya lagi di mobil tuh. Saya ngeliat tuh sebagian. Kalian jam berapa makan? Ya. Saya bilang, Bu Ivon, saya belum pernah ngajar kelas yang anak-anak muda. Selama ini dikasih yang orang-orang anak tua, orang-orang dewasa ya. Gitu ya. Beda cakrawalanya loh, betul, beda cakrawalanya. Kalau kalian kan kayak ibarat itu darah mudanya bergejolak gitu. Saya suka. Darah muda ya, bergejolak kan itu. Itu bagus. Ya, saya berharap kalian jadi pemimpin yang luar biasa. Amin. Oke, sebelum saya tutup ada yang mau ini absen? Oke. Dan yang kedua, tugas kelompok itu segera dibahas ya. Terserah kalian mau pakai Zoom secara kelompok, silahkan. Ya. Kalau kalian lihat di silabus beberapa poin nilai-nilai yang persentasenya tinggi itu harus diperhatikan. Absensi itu nilai persentasenya paling tinggi. 30%. Ya. Summary itu juga paling besar. Karena apa? Supaya kalian budaya membaca itu harus bisa gitu. Ya. Oke, saya kira nggak ada. Saya kira cukup. Kita doa dulu atau foto dulu? Oke, kita doa. Siapa di sini yang doanya dahsyat? Ayo, Ibrahim. Kita doa. Kita tundukkan kepala. Allah Bapa yang di surga, terima kasih atas hikmat dan didikan yang Kau berikan kepada kami. Engkau mengizinkan Roh Kudus-Mu menuntun Pahan dan mengajar kami, Bapa. Biarlah apa yang diberikan kepada kami itu dapat kami tanamkan di kehidupan bangsa dan negara kami. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang mencerminkan karakter Kristus di bangsa dan negara ini, Bapak. Jadikanlah kami selalu dengan Roh Kudus-Mu. Segala puji, hormat, syukur hanya untuk kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ayo kita foto yuk. Enak ya, ngadep sana apa ngadep sini? Ngadep sana. Yuk. Berdiri aja, berdiri, nggak usah. Ayo. Ikut foto. Kok ada sebagian pakai alma mater, ada sebagian enggak ya? Taat mereka Pak, harusnya besok. Oh ya. Yang pendek di depan loh, harus kena. Yang pendek depan. Paling nggak ada. Yang foto siapa guys? Minta tolong orang siapa? Minta tolong Wal. Siapa? Hah? Mana? Ada yang ada? Ada yang bisa foto? Kamu ikut juga, jangan ada yang nggak ikut. Rezeki dulu ke rezeki. Duduk rezeki. Ayo, foto. Ada yang bisa di lantai, di lantai. Biar kena ya. Yang ujung-ujung ke lantai aja.
Depan kah? Yang di ujung-ujung ke lantai. Yang di ujung yuk. Yang pendek-pendek. Yang merasa pendek. Merasa kangen. Serius. Kita lebih banyak dengan aku. Nada. Head and shoulders. Kena nggak? Kena nggak? Tekan aku jongkok. Berdiri aja. Kena semua. Apalagi kau? Dia megang. Tuh, panggil tuh. Boleh. Coba yang di sana dari Erkanus sampai ujung, yang di termasuk di belakang, coba maju sini. Agak nyerong. Maju. Yang di lantai maju. Serang kanan. Dari Erkanus. Kanan. Ito. Kamu bata. Namanya gitu. Ayo itu. Hitung. Kanan, maju lagi nah. Maju lagi. Oh ya. Dapat. Coba berusaha mencari muka kalian supaya lihat sini. Mike coba di belakang Femi dulu. Harga mundur dikit. Nah. Oke. Yang merasa tenggelam. Yang merasa tenggelam langsung ini ya. Saya dong mulai kerja. Ikhlas. Hitung. Ayo toh. Kemana? Begini ya. Hitung toh. Ikres ya 1, 2, 3. Ikres baru. Kelas baru gimana? Pancasila. Oh, Kakashi. 1, 2. Udah. Bebas. Bebas. 2, 3. 1, 2. Oke. Ya, thank you ya. Thank you. Namanya kan Oh, Yang mau berkat. yang mana? Ini ya? Oh iya. Oh yang ini ya? 24 ya? Pak, itu yang buat UTS itu itu kan suruh bikin ini ya ringkasan ya. Ini kan Bapak kasih ini ya referensi buku ya. Ini yang di blok hitam itu ya Pak? Iya. Yang Eko Riyandi. Iya. Buku-bukunya. Boleh tahu berapa warna bukunya? Model bukunya. Benar deh, benar. Oh itu. Nanti aku share di grup ya bukunya ya. Ya. Pak, presentasi mulai kapan Pak? Ada di silabus. Udah kan? Ayo makanya cepet nikah, Bu. Kayaknya ini absennya belum semua dia. Iya Pak, nanti kan kalau ada yang baru nanti saya isi lagi. Mana ini belum? Iya, ini yang baru ini nanti gimana? Ini ditaruh sini aja. Iya Pak, ini dari Bapak ya Pak? Iya. Masukin sini aja ya. Jadi nggak usah bercecer ya. Iya. Ya udah deh, kasih ya. Makasih ya Pak. Foto tadi mana? Udah ada di grup. Ya. Makasih ya Pak. Makasih ya. Makasih Tuhan berkati. Efraim.
Siapa? Oh, ya, gimana, sehat? Sehat, Pak. Iya. Kelihatan mirip sih mukanya. Salam. Salam. Kita belum ketemu ini ya, diskusi. Kapan? Salam Pak. Salam. Kapan kita onsite Pak? Iya, yuk, kapan yuk? Hah? Iya.